agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Kerajaan Kutai, Pulau Kalimantan, Kerajaan Tarumanegara, hingga Majapahit di Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya di Pulau Bali dan Sumatera. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran. Maka perlu diketahui bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Adapun beberapa materi-materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, yaitu teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu aksakta, ilmu pasti, ilmu perhitungan, ilmu seni bangunan, dan seni rupa. Pada periode akhir perkembangan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh para guru pengajar di padepokan-padepokan tidak lagi bersifat kolosal dalam kompleks, dengan jumlah murid relatif terbatas dan berbobot materi pembelajaran yang bersifat religius dan spiritual. Selain itu, belajar untuk menuntut ilmu para murid di padepokan ini juga harus bekerja demi terpenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pengelolaan pendidikan adalah kaum Brahmana, bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing. Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapatkan prioritas utama masyarakat Muslim di Indonesia. Kebutuhan terhadap pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan, dan 239 Koordinat Vol 17 nomor 2 Oktober 2017 sosial yang sudah ada, Indios religius dan sosial istensi ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa, umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Buddha menjadi pesantren. Umat Islam di Minangkabau mengambil alih surau sebagai peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan Islam. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Islamisasi mulai berkembang pasca menurun pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Bahkan di masa itu, kerajaan-kerajaan Islam mendominasi Nusantara dan menggantikan kerajaan Hindu-Buddha. Keterangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membawa peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Masuk Islam ke Indonesia ada yang mengatakan dari India, dari Persia, atau dari Arab. Jalur yang digunakan adalah yang satu, perdagangan yang mempergunakan secara pelayaran. Yang kedua, dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubalik itu bisa dikatakan sebagai sufi pengembara. Yang ketiga, perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang Muslim dan mubalik dengan anak bangsawan Indonesia yang menyebabkan terbentuknya inti sosial, yaitu keluarga Muslim dan masyarakat Muslim. Yang kelima, pendidikan, yaitu pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Yang keenam, kesenian, yaitu jalur yang banyak sekali dipakai untuk penyebaran Islam terutama di Jawa, yaitu seni. Sejarah pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Awal kedatangan Belanda pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda, pendidikan tidak ditujukan untuk rakyat pribumi, melainkan untuk anak-anak Belanda dan anak-anak bangsawan atau priai pribumi. Tujuan utama pendidikan pada masa penjajahan Belanda itu mendukung administrasi kolonial dan bukan mencerdaskan bangsa.
Pendidikan pada masa penjajahan Belanda, pendidikan masih sangat terbatas, bersifat diskriminatif, dan berjenjang berdasarkan ras. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda, pada masa politik etis, pada tahun 1901, pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan politik etis atau balas budi dengan 3 program utama, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Sejak saat itu, pendidikan pada masa penjajahan Belanda, pendidikan bagi pribumi mulai diperluas meskipun tetap terbatas. Jenis-jenis sekolah pada masa penjajahan Belanda itu ada 4, yaitu Els, Europe's Lux School untuk anak Eropa dan elit pribumi. Yang kedua, His atau Holland's Inlands School untuk anak pribumi golongan atas. Yang ketiga, Mulo, AMS, dan HBS yang setara SMP sampai SMA, sangat terbatas jumlahnya. Sekolah desa untuk rakyat biasa hanya mengajarkan baca, tulis, dan hitung. Ciri-ciri utama pendidikan pada masa penjajahan Belanda itu ada 3. Yang pertama, diskriminatif atau berdasarkan ras dan status sosial. Yang kedua, berorientasi kepentingan kolonial. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah elit. Di sini ada pendidikan nasional oleh tokoh pergerakan. Sebagai reaksi terhadap pendidikan kolonial, lahirlah pendidikan nasional. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 menekankan pendidikan nasional, kebudayaan, dan kemerdekaan berpikir. Yang kedua, Muhammadiyah pada tahun 1912 mengembangkan sekolah modern berbasis Islam. Dan yang ketiga, pesantren tetap menjadi pusat pendidikan rakyat. Pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang. Jepang menjadikan pendidikan sebagai alat politik dan perang. Kebijakan utama yang diterapkan meliputi penanaman budaya Jepang, seperti kewajiban Saikei dan simbol kebangsaan Jepang. Reformasi sistem pendidikan dengan penghapusan dualisme pendidikan warisan Belanda, serta penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sekolah. Jepang juga melakukan perubahan kurikulum dengan menambahkan pelajaran bahasa Jepang dan pendidikan militer bagi pemuda melalui organisasi seperti PETA dan HEIO. Di bidang pendidikan Islam, Jepang awalnya bersikap lunak dengan memberi bantuan kepada pesantren dan madrasah serta mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam. Namun, menjelang akhir pendudukan, kebijakan tersebut berubah menjadi represif sehingga pendidikan Islam mengalami kemunduran. Secara keseluruhan, pendudukan Jepang berdampak negatif terhadap pendidikan Indonesia karena bersifat indoktrinatif dan militeristik, tetapi juga meninggalkan dampak positif seperti penguatan bahasa Indonesia, penyatuan sistem pendidikan, dan munculnya kader pemuda terlatih yang berperan dalam masa awal kemerdekaan. Sejarah pendidikan pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1950-an, pendidikan pada awal kemerdekaan Indonesia, Dasar Pendidikan Nasional tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan menjadi hak seluruh rakyat, bukan kelompok tertentu. Kebijakan pendidikan pada awal kemerdekaan, pemerintah fokus pada pemberantasan buta huruf, perluasan sekolah rakyat, penyusunan kurikulum nasional. Sekolah rakyat menjadi pendidikan dasar atau 6 tahun, guru sangat terbatas, fasilitas minim, dan semangat tinggi. Tujuan pendidikan membentuk manusia Indonesia yang berjiwa nasional, berkarakter, siap membangun negara merdeka. Pendidikan masa Orde Baru tahun 1968 sampai 1998 dicirikan oleh kebijakan sentralistik untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Fokus pada perluasan akses melalui program seperti SD, impresi, dan wajib belajar 6 tahun lamanya, serta upaya menyeragamkan kurikulum dan metode pengajaran yang disebut dengan CBSA untuk membangun karakter bangsa dan memberantaskan buta aksara. Meski kualitas guru menjadi tantangan,
Dari pendidikan masa Orde Baru juga mempunyai tujuan, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal, termasuk madrasah yang diintegrasikan dengan sistem nasional. Dalam pendidikan masa Orde Baru memiliki karakteristik utama, yaitu sentralisasi dan birokrasi. Kebijakan pendidikan sangat berpusat di bawah otoritas birokrasi pemerintah. Kedua yaitu alat pembangunan. Pendidikan difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional dan pembentuk karakter bangsa. Ketiga yaitu fokus akses. Program seperti sekolah dasar, instruksi Presiden SD Impres, dan program wajib belajar 6 tahun diperkenalkan untuk memperluas akses pendidikan terutama di pedesaan. Keempat, menyeragamkan. Kurikulum metode atau pengajar seperti cara belajar siswa aktif atau disebut dengan CBSA dan sistem evaluasi cenderung seragam. Kelima yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam merasakan MI, MTS, MA diintegrasikan ke dalam sistem nasional dengan kurikulum inti dan pilihan yang serupa dengan sekolah umum. Yang keenam yaitu menguatkan karakter. Indoktrinasi nilai-nilai Pancasila melalui pelajaran sebagai P4 atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Dalam pendidikan masa Orde Baru juga memiliki program dan kebijakan penting, yaitu 1. SD Impres, membangun sekolah dasar di seluruh pelosok untuk memenuhi amanat pencerdasan bangsa. Kedua, wajib belajar 6 tahun, disenangkan untuk usia 7 sampai 12 tahun, juga diperluas dengan paket A serta SD, paket B serta SMP untuk usia lebih. 3 yaitu CBSA atau cara belajar siswa aktif. Metode mengajar yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Kelima, integrasi madrasah. Madrasah diatur agar memiliki program inti yang setara dengan sekolah umum, diatur bersama antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan. Selanjutnya itu dampak peningkatan partisipasi sekolah, akses pendidikan meningkatkan signifikan menurunkan angka buta huruf, yaitu tentang kualitas guru dan pengajaran seringkali tidak dibanding dengan jumlah peningkatan sistem menjadi isu utama. Pendidikan masa Orde Baru ini juga merupakan perintah dari Soeharto diarahkan untuk stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penanaman dialog Pancasila. Tujuan utama yaitu mencetak tenaga kerja terampil untuk menanamkan ideologi Pancasila dan loyalitas pada negara, menjaga stabilitas nasional. Ciri-ciri utama dalam pendidikan pada masa Orde Baru itu sentralisasi pendidikan, kurikulum, buku, dan kebijakan dikendalikan pusat, Depdikbud. Kedua, indoktrinasi ideologi, penetapan P4 yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila wajib. Pendidikan kewarganegaraan asangan ideologi. Ketiga yaitu kurikulum berganti tapi seragam. Kurikulum tahun 1968, 1975, 1984 atau dengan disebut dengan CBSA tahun 1994, isi relatif seragam nasional. Penekanan disiplin dan kepatuhan, budaya sekolah cenderung otoritas kritis dibatasi. Perluasan akses pendidikan dasar, program wajib belajar 6 tahun dan SD Impres, pembangunan sekolah besar-besaran. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie, telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, antara lain diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, UU nomor 20
2003 masih berlaku ditambah dengan URI nomor 14 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan UU tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, KTSP merupakan kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus.